Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini maksud saya, Big Break Trading sesi 2 ini saya akan membahas tentang saham agro teman-teman ya, saham yang lagi banyak dinantikan orang ya. Saya akan bahas di sini ya. Ini kalau di sistem saya kemarin ya, maksudnya di analisa saya sebelumnya, bahwa agro itu kemarin membentuk simetrik seperti ini, simetrik ya. Simetrik dengan kecenderungan adalah ascending. Jadi kecenderungannya adalah naik. Jadi kemarin kan kecenderungannya adalah naik karena dia membentuk low yang lebih tinggi atau higher low ya. Dia membentuk higher low, jadi low-nya itu lebih tinggi. Kecenderungannya adalah naik karena low-nya lebih tinggi. Dan hari ini ternyata benar bahwa agro mengalami kenaikan dengan dorongan volume yang cukup oke. Ya, cukup oke. Saat ini kalau kita lihat petanya adalah agro itu bergerak mendekati resistan 23. 23 ini apabila nanti sesi 2 berlanjut naik dan market mendukung, ada kemungkinan agro akan menguat di atas resist 975, dan kalau misalkan mau arah itu untuk agro itu adalah untuk agro ini untuk arahnya adalah untuk agro ini adalah arahnya di nilai 1030 ya, di 1030 tuh arahnya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan analisa yang di sini ya, teman-teman ya. Jadi agro untuk saat ini resisten ada di 975 atau di retrace dari downtrendnya ini di 23,6% ya. Apabila menguat lebih lanjut maka resisten berikutnya adalah di 1110, itu di 38%. Kalau hari ini sepertinya tidak bisa ke situ karena kalau saya lihat 25%-nya itu di sekitar 1030 tadi ya, 1030 nih di sini. Seperti itu. Nah, agro ini akan menarik, cenderung lebih menarik kalau dia kuat bermain di 38. Ini ya. Jadi kalau misalkan hari ini dan besok agro cukup kuat di sini, teman-teman ya, tentu orang akan lebih suka untuk positioning agro seperti itu ya. Nah, bagaimana kira-kira kalau teman-teman yang tertarik untuk trading di agro ini? Kalau saya pribadi, sebenarnya saya tidak menggunakan candle konfirmasi untuk masuk di agro ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau menggunakan candle konfirmasi memang aman, cuman biasanya juga dagingnya udah mulai tipis seperti itu. Jadi kalau saya pribadi adalah dengan melakukan teknik money management entry secara berlapis. Ya, jadi ketika dia mulai breakout di sini, saya udah positioning tadi agro, saya udah nambah. Fungsinya adalah ketika agro bergerak lebih lanjut, saya udah punya barang seperti itu. Dan ketika agro mau balik, kalau bisa saya take profit yang saya order tadi. Dan juga misalkan bila ternyata turun, saya juga kalau mau exit juga nggak semuanya, cukup yang saya beli hari ini saja seperti itu. Itu adalah teknik saya trading secara berlapis ya. Jadi tidak harus kita open posisi itu full, nggak harus ya seperti itu. Kita cukup perlu mengatur positioning kita aja. Jadi positioning kita atur tidak sekali entry dan juga tidak ini ya, maksudnya saya itu kita atur itu masuknya beberapa tahap untuk mendapatkan harga terbaik. Contohnya saya di agro ini kan saya masuk sebenarnya dari bawah ya, dari bawah tuh dari 500-an seperti ini di sini. Ya. Kemudian saya belum nambah sampai puncak, cuman saya udah jual di 1250. Di sini saya udah mulai jual. Ya. Kemudian saya ada masuk lagi di sini. Di atas saya ada masuk, cuman saya cut loss ya. Kemudian turun di 1000. Saya nambah di sini di sekitar 50-an lah. Nah, ini ya, ini kan 50. Jadi saya nambah di sini. Turun. Ini blank. Area ini saya nggak nambah apa-apa. Baru setelah saya analisa untuk agro bergerakannya adalah ascending
triangle atau ada kecenderungan untuk naik, saya nambah posisi tadi ya. Jadi entry saya yang masih adalah, jadi entry saya yang masih saya pegang saat ini itu di sini, yang harga 555, kemudian yang di 1000 itu di retrace 50 di sini, dan tadi saya nambah di sekitaran ini. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak harus menggunakan candle konfirmasi, menunggu candlenya selesai terbentuk seperti itu. Karena saya adalah trader cepat. Kalau trader cepat itu kan posisi menentukan prestasi kan seperti itu. Jadi saya udah masuk ya posisi saya. Nah, untuk menghitung posisi saya yang di sini, dan di sini saya menggunakan Excel. Teman-teman silahkan ke channel saya udah bahas tentang Excel ini ya. Atau channel YouTube maksud saya udah bahas tentang strategi masuk ke saham dengan beberapa lapis harga seperti itu. Jadi saya punya harga 1, 2, 3, saya tinggal average saja. Nah, saya hitung average saja gitu. Yang ini udah saya lepas separuh, yang ini saya masih full. Nah yang ini seandainya agro hari ini naik, saya hold. Seandainya turun, saya kan udah profit nih, saya lepas. Yang saya lepas apakah ini enggak, hanya yang beli tadi. Jadi itu teknik strategi saya netting di agro ya. Saya punya barang bawah, saya punya barang atas, saya punya barang tengah. Barang tengah ini kalau hari ini akan naik, saya hold. Kalau hari ini cenderung turun, saya lepas. Keuntungan saya berapa? Itu saya dapat dari keluar masuknya mutasi keuangan hari ini. Ya, seperti itu saya trading di agro. Cukup simpel. Dan itu juga saya terapkan di saham-saham lain ya. Jadi ketika masuk ke satu saham itu jangan sekali masuk. Berkali-kali aja dengan level berbeda. Nah nanti kadang level-level paling terakhir masuk kita harus lepas semuanya, yang terakhir masuk saja. Kalau di contoh saya tadi adalah yang ketiga. Jadi keuntungannya adalah dari netting posisi terakhir. Seperti itu. Kemudian saham juga yang kemarin juga saya bahas adalah BBKP. Ya, BBKP kalau teman-teman lihat, sebenarnya potensinya udah mulai terbaca saat ini ya. Udah mulai terlihat saat ini ada potensi pergerakan, walau memang secara pergerakannya overshoot sekali teman-teman ya. Turunnya sampai 61 dan untuk lari ke 38 itu cukup lama. Tapi kalau kita melihat sebenarnya polanya juga hampir sama. Di sini terjadi lower yang lebih tinggi atau low-nya lebih tinggi maksud saya ya. Jadi sebenarnya cenderung menguat. Cuman ya mungkin mood orang untuk membeli juga masih kurang. Nah, ini kalau kita lihat saat ini BBKP sama breakout dari ada small triangle di sini. Dan saat ini sudah naik di atas resistan 520-an. Makanya banyak yang bilang juga kalau kuat bermain di atas 50 dia kemungkinan akan lari. Tetapi akan lebih menarik lagi kalau hari ini untuk BBKP ini bisa minimal menembus resistan di 38% atau 580-an. 580-an ini untuk BBKP ini apakah mungkin seperti itu. Jadi BBKP saya cek dulu BBKP saat ini untuk arahnya adalah di 605. Kita lihat untuk asingnya ya, asingnya cukup besar teman-teman. Jadi peluangnya juga cukup ini ya. Tapi kalau kita lihat juga sebenarnya beberapa hari yang lalu asingnya memang keluar cukup besar, hari ini masuknya cukup besar. Ya semoga saja sore ini market bagus untuk BBKP, pergerakannya juga ada pergerakannya lebih bagus seperti itu. Saya ada posisi juga dan hari ini adalah posisi saya masuk yang ketiga untuk BBKP yang sama juga ya. Jadi saya akan lihat hari ini untuk BBKP ini apakah kuat naik atau enggak. Kalau enggak kuat, maka posisi saya untuk BBKP akan saya lepas posisi terakhir, posisi trading saja ya. Saya tinggal melihat ada mutasi uang masuk itu plus atau minus. Kalau minus berarti saya cut loss, kalau plus berarti saya di BBKP untuk posisi terakhir adalah saya profit, seperti itu. Oke teman-teman, dua bahasan yaitu tentang Bukopin dan BB dan agro seperti itu.
Nah, tetapi ini ada titipan teman-teman. Antam bagaimana? Oke, kita bahas sekalian. Oke, Antam kemarin dia kuat bermain di atas 38, which is itu bagus ya teman-teman, ini bagus. Nah, tetapi tadi pergerakannya tuh sempat menembus resist 2770 dan sempat sampai ke 2830. 2830 kita cek di OLT teman-teman ya. Kita cek di OLT untuk Antam. Untuk Antam kita cek. Untuk Antam kita cek Antam hari ini sempat ya 2830 teman-teman ya, 2830 untuk Antam. Cuman nih mesti teman-teman waspada juga karena asingnya 2 hari ini posisinya adalah net sell ya. Walaupun tidak menjamin ya, tapi ya sebagian orang masih percaya kuat bahwa asing masuk keluar tuh memberikan pergerakan tersendiri seperti itu ya. Ada juga saham yang asingnya banyak tapi malah naik, ada yang asingnya banyak beli malah turun, ada juga yang asingnya jual malah bisa naik. Seperti itu. Itu tidak menjadi patokan utama sih kalau di saya, intinya di chart, di volume dan di pergerakannya seperti itu. Jadi untuk Antam saya ada juga, dan saya ada posisi trading untuk Antam dan masih ada barang juga. Jadi memang enak kalau punya posisi seperti saya ini, beli berlapis-lapis dan jualnya juga berlapis-lapis seperti itu. Overall kita bisa menghitung dari total portofolio, atau maksud saya history portofolio tradingnya seperti apa, dan dari situlah kita melihat, bukan dari plus minusnya saham ya. Jadi yang dilihat adalah dari portofolio, kenaikan dan penurunan dana di portofolio. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.